إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Khonifidin a'azakumullah. Selanjutnya Imam Sabuni mengatakan, wa yarawna qital al-fi'at al-baghiyah hatta tarji'a ila ta'atil imam al-'adil. Kemudian mereka ahlu sunnah, ashabul hadis, berpendapat bahwa mereka menyatakan sahnya memerangi al-firaq al-baghiyah, memerangi para pemberontak, hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka kembali kepada perintah Allah dan kembali kepada ketaatan pemerintah atau penguasa. Tentunya Ahlus Sunnah berpendapat demikian dari ayat dan hadis. Ayat yang kita baca tadi dalam surat Al-Hujurat, yaitu yang menyatakan tentang wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Dan kalau salah satunya baghiyah, faqatilul lati tabghi, maka perangilah firqah yang baghiyah tadi, hatta tafi'a ila amrillah, sampai kembali kepada perintah Allah, yaitu mentaati penguasa, mentaati pemerintah dan tunduk pada aturan-aturan penguasanya. Ini khonifidin a'azakumullah, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan Quran dan Sunnah tentang yang berkaitan dengan penguasa. Tidak boleh memberontak selama tidak kafir, selama masih salat. Diperintahkan untuk tetap taat, tunduk dan terus bersama penguasa. Dan kalau ada perintah yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, jangan ditaati pada perintah tersebut, tapi tetap tidak mengiklankan berlepas diri atau mengucapkan ucapan-ucapan yang menunjukkan dia memberontak atau memisahkan diri dari negara atau membuat negara dalam negara. Tapi disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih ucapan Rasulullah SAW, inna khalili awsani an asma' wa uti' wa in kana 'abdan habasyian mujadda'ul aqrar. Sungguhnya kekasihku, kata Abu Dzar, menyatakan bahwa aku harus taat dan tunduk pada perintah penguasa walaupun budak dari Habsyi yang cacat dan terpotong ujung-ujungnya, walau kana habasyian. Dan kemudian dalam riwayat lagi dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, alal mar'il muslim at-tam' wa at-ta'ah, bagi setiap muslim untuk tetap dengar dan taat, fima ahabba au kariha, pada apa yang dia sukai ataupun pada apa yang dia tidak sukai, illa man yu'mar bima'siyatin, kecuali kalau diperintah untuk berbuat maksiat.
fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'a. Kalau diperintah untuk bermaksiat, maka tidak ada perintah untuk mendengar dan tidak ada perintah untuk taat. Tidak perlu didengar, tidak perlu ditaati. Kalau perintahnya bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Tapi fala tanzi'anna yadan min ta'ah. Jangan lepaskan tangan dari baiat. Artinya jangan lepaskan tangan ini dari ketaatan. Jangan memisahkan diri dari jamaah. Jangan memisahkan diri dari penguasanya. Barang siapa yang faraqal jamaah qaida shibrin, barang siapa memisahkan satu jengkal saja, mata mitatan jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah. Yang kata Imam Nawawi, mati dalam keadaan berbuat maksiat dan mati dalam keadaan tidak punya pemimpin, tidak punya penguasa seperti kaum jahiliyah. Bukan berarti kafir. Demikianlah qanifidina azakumullah. Kalau kemudian ada yang berbicara tentang pemerintah yang zalim, yang jahat, yang menindas rakyatnya, yang memeras rakyatnya dan seterusnya, maka kita katakan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan jika kalian ditimpa satu musibah, itu diantara sebabnya adalah tangan-tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah masih memaafkan yang lain yang banyak. Jadi itu adalah akibat dipimpinnya oleh penguasa yang jahat. Itu adalah akibat dari dosa-dosa kita. Maka dikatakan oleh Allah, ma asaba wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa yang menimpa kalian dari musibah-musibah, maka itu karena tangan-tangan kalian sendiri. Dan itu pun masih banyak yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dimaafkan seluruhnya, binasalah umat ini. Demikian pula Allah katakan dalam ayat lain, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang terjadi dari kebaikan itu adalah dari Allah, dan apa yang menimpamu dari bencana-bencana, kejelekan-kejelekan, maka itu dari sebab diri kalian sendiri. Maka di ayat lain Allah lebih jelas menyatakan dalam surat Al-An'am ayat 129, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Ini sebagai penutup kita bacakan ayat ini. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan. Demikianlah kami menjadikan orang zalim menjadi penguasa orang zalim. Bima kanu yaksibun, karena apa yang mereka perbuat. Jadi kata para ulama, kalau terjadi pemimpin yang zalim itu karena rakyatnya yang zalim. Karena rakyatnya memang layak untuk dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Maka kata Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi ketika mensyarah Aqidah Tahawiyah, beliau berkata, fa idza arada ar-ra'iyyah an yatakhallasu min zulmil amir adh-dhalim falyatruku zulmi. Maka jika rakyat ingin menghindari kezaliman penguasanya, ingin menghindari kezaliman penguasanya yang zalim, falyatruku zulm, maka hendaklah mereka meninggalkan kezaliman. Jadi rakyatnya yang disuruh untuk meninggalkan kezaliman. Niscaya Allah akan jadikan untuk kalian pemimpin yang saleh, pemimpin yang tidak zalim. Nah, orang-orang yang memang pencuri, maling, itu senang kalau dipimpin oleh maling, karena dia bisa mencuri dengan mudah. Kalau orang-orang saleh, maka tidak akan memilih kecuali orang yang saleh. Dan demikian akan sesuai yang memimpin ini dengan yang dipimpinnya. Maka ikhwan fillah azakumullah, ketika suatu saat datang pemberontak-pemberontak itu kepada Muhammad ibn al-Hanafiyah, anaknya Ali bin Abi Thalib, datang mereka ke sana mengajak memberontak. Mari kita memberontak kepada Yazid. Bukankah kamu adalah seorang yang mulia, anak seorang yang mulia? Maka kami akan membaiat kamu untuk memimpin pemberontakan melawan Yazid. Kata
Muhammad ibn Hanafiyah, walima, kenapa harus memberontak? Mereka menjawab, karena Yazid zalim, minum khamr, dia berbuat dosa, tidak menghidupkan sunnah-sunnah, enggak ikut salat jamaah. Apa kata Muhammad ibn Hanafiyah? Aku pernah menemui beliau. Aku pernah singgah di rumahnya. Dan aku melihat dia orang yang baik, dia salat jamaah, dan dia tidak minum khamr. Kata para khawarij tadi, itu dia berpura-pura di hadapan kamu. Berpura-pura di hadapan kamu. Bohong itu. Ditanya lagi oleh Muhammad ibn Hanafiyah, berpura-pura di hadapan saya. Kenapa tidak berpura-pura di hadapan kalian? Perhatikan pertanyaan ini, pertanyaan hikmah. Kenapa dia berpura-pura terhadapku, tapi tidak berpura-pura di hadapan kalian? Tidak bisa menjawab mereka. Karena jawabannya, karena kamu soleh, kami tidak, kan begitu. Jawabannya, tapi dia kami lihat, kami punya bukti. Sekarang jawab pertanyaan kami dulu. Apakah dia berpura-pura di hadapanku, tapi tidak berpura-pura di hadapan kalian? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena kamu sekutunya, sehingga dia di hadapan kamu tidak berpura-pura minum khamr dengan seenaknya bersama kalian, karena kalian sekutunya, teman-temannya, grupnya, grup minum khamrnya. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalian dusta, kalian tidak melihatnya. Kalau saja, ini saya katakan, kalau saja rakyatnya seperti Muhammad ibn Hanafiyah semua, kira-kira bagaimana penguasanya? Berpura-pura terus selama hidupnya, atau jadi baik? Mau minum khamr gak punya teman, ngajak gubernurnya gak ada yang dukung, ngajak rakyatnya gak ada yang mau. Maka tentunya kalau dia berpura-pura di hadapan Ibnu Hanafiyah karena kesolehan Ibnu Hanafiyah, maka Ibnu Hanafiyah mengatakan, saya tidak lihat. Kenapa kalian kok lihat? Berarti kalian memang sekutunya, atau kalian memang orang-orang yang berdusta. Inilah ikhwan fillah azakumullah, menunjukkan kalau rakyatnya soleh, penguasanya akan soleh, walaupun paling pahitnya berpura-pura. Tapi kan akhirnya dia tidak akan berbuat perbuatan-perbuatan yang zalim untuk menunjukkan, saya soleh loh, tahun depan pilih lagi saya ya. Ya. Sehingga akan menunjukkan dia, saya sholat jamaah, dilihat saya begini, lihat saya begini. Maka ketika kaum muslimin sudah menunjukkan keislamannya, itu akan berpengaruh pada penguasanya. Penguasanya pun akan menunjukkan keislamannya. Walaupun niatnya urusan dia dengan Allah, apakah memang betul dapat hidayah dari Allah, atau karena ingin dipilih kembali nanti, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting hikmahnya, rakyat akan merasakan kebaikan penguasanya, akan merasakan kesolehan penguasanya yang zahir tadi. Demikianlah ikhwan fillah azakumullah, Allah katakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan. Demikianlah kami jadikan orang zalim memimpin orang zalim yang lainnya, karena apa yang mereka perbuat. Maka tentunya kalau kita ingin menghindari kezaliman penguasa, maka hindarilah kezaliman oleh kita dulu. Reformasi rakyat dulu. Maka akan otomatis Allah akan berikan barokah dan pahala di sisi Allah, dan pahala dalam bentuk kemakmuran di dunia, dalam keadaan pemimpinnya tidak zalim dan kasih sayang kepada rakyatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.